Ini algoritma yang akan kita gunakan adalah namanya algoritma GSP itu. Nah, kenapa kita membicarakan ini? Karena GSP itu mirip sekali ini. Jadi ini berbasis a priori itu. Ini mirip sekali dengan algoritma a priori yang kita gunakan untuk menemukan frequent item set. Nah, jadi kalau Anda lihat ini dari pseudocode-nya, maka ini mirip itu dengan yang kita bicarakan pada saat kita membahas tentang frequent item set mining itu dengan a priori algoritma itu. Jadi juga berupa looping gitu. Tapi ada sedikit perbedaan. Kalau di dalam a priori kita itu menemukan frequent item set, kalau di sini kita menemukan frequent sequence itu. Nah, jadi ini sama. Jadi di awal kita akan menemukan F1 itu, tapi di sini adalah frequent 1 sequence itu. Nah, jadi kita mencari dulu yang namanya F1 itu. Nah, kemudian kita masuk ke loop ini. Jadi loop di mana nilai K-nya itu sama dengan 2 itu. Nah, sehingga pada baris ketiga ini itu kita akan mengenerate suatu CK itu. Jadi kita akan mengenerate suatu CK ini. CK itu apa? Nah, K-nya sama dengan 2. Berarti ini adalah kita akan mengenerate suatu C2 itu. Jadi candidate frequent sequence itu. Nah, jadi ini adalah candidate generation itu. Nah, nanti candidate generation seperti halnya dalam frequent item set mining, maka ini nanti juga ada 2 tahap. Nih, jadi ada tahap yang namanya tahap join, kemudian juga ada tahap yang kedua adalah tahap pruning itu. Nah, kemudian setelah Anda ini mendapatkan C2 ini, maka baris 456 itu Anda menghitung nilai support dari setiap candidate dengan membandingkan setiap sequence di dalam database itu. Jadi di sini namanya adalah support counting. Jadi step 45 ini namanya adalah support counting itu. Jadi Anda menghitung support dari setiap candidate itu. Nah, setelah Anda melakukan support counting, maka Anda masuk ke dalam ini FK itu. Jadi dari sini Anda menemukan F2 yang itu menyatakan frequent 2 sequence itu. Nah, kemudian berikutnya setelah Anda punya F2, maka selanjutnya adalah Anda membuat yang namanya C3 itu. Nah, sama seperti tadi itu, maka Anda melakukan join sama pruning itu. Nah, joinnya nanti di sini adalah kita melakukan join dengan F1, kita join dengan F1 itu. Nah, kalau di sini maka yang kita join itu adalah F2 join dengan F2 itu. Nah, dari sini nanti Anda melakukan support counting, Anda menemukan F3 itu, dan seterusnya itu. Jadi Anda berjalan iteratif seperti itu sampai Anda tidak bisa menemukan lagi frequent item set, atau Anda tidak bisa lagi melakukan pembuatan candidate. Oke, nah sekarang kita bahas yang candidate generation tadi. Jadi ada 2 fase, yaitu fase join sama fase pruning itu. Nah, seperti halnya di dalam frequent item set, maka joinnya itu ada aturannya di sini itu. Jadi joinnya itu ada aturannya yang sedikit berbeda dengan aturan join di dalam frequent item set itu. Nah, jadi seperti ini aturan yang untuk menjoin itu. Jadi misalnya Anda punya frequent sequence S1 itu, kemudian Anda juga punya frequent sequence S2 itu. Nah, ini Anda join itu. Nah, pertanyaan adalah
bagaimana supaya S1 dan S2 ini bisa kita join itu. Nah, syaratnya adalah S1 dan S2 itu bisa Anda join itu kalau Anda mengedrop elemen pertama dari S1 itu, kemudian Anda mengedrop elemen terakhir dari S1, elemen itu item itu. Dan ini setelah Anda drop itu, ini sisanya itu. Lalu setelah Anda drop, ini ada sisanya. Ini sama itu, maka S1 dan S2 itu bisa di join itu. Nah, jadi itu syaratnya supaya S1 dan S2 itu bisa di join gitu. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat contohnya ini. Nah, jadi kita punya dua buah sequence, yaitu W1 ini dan ini adalah W2 ini. Nah, ini kita lihat bahwa W1 dan W2 itu masing-masing adalah anggota dari F4 itu. Karena di sini elemennya anggotanya kan 4 itu, 4 item itu. Jadi dia adalah 4 sequence. Jadi frekuens 4 sequence itu. Nah, kita lihat apakah W1 dan W2 itu bisa di-join itu. Nah, kalau saya drop elemen pertama dari W1, kemudian saya drop elemen terakhir dari W2, hasilnya sama ini. Jadi ini 2, 3, lalu 4. Nah, berarti kedua sequence itu bisa kita join gitu. Nah, lalu hasil joinnya bagaimana itu? Nah, hasil joinnya adalah untuk menuliskan hasilnya, maka kita tulis dulu W1 di situ. W1 adalah 1, kemudian diikuti oleh 2, 3, lalu diikuti oleh 4. Nah, lalu 5 ini bagaimana? Penempatan 5 itu. Nah, penempatan 5 itu kita cek di W2 itu. Nah, di W2 5 itu menjadi 1 dengan 4 gitu. Nah, berarti hasil joinnya ya 5 itu kita jadikan 1 dengan 4 gitu. Nah, lalu contoh yang kedua itu. Ini mirip sebenarnya sekuennya itu, tapi ini berbeda. Posisi dari 4, 5-nya ini berbeda. Jadi kalau di dalam W2 4 dan 5 itu terpisah, tapi kalau yang di sini tadi ini posisinya adalah dalam satu transaksi itu. Nah, sama, jadi saya drop ini, kemudian saya drop 5, hasilnya adalah sama, itu 2, 3, 4 itu. Nah, berarti W1 saya tulis dulu, W1, 2, 3, 4. Nah, di W2 itu posisi dari 5 itu berbeda dengan 4. Nah, berarti di sini juga saya pisahkan itu. Nah, jadi itu. Nah, nanti ketika Anda mengenerate, itu sebenarnya tidak cukup hanya melihat W1 dan W2, tapi Anda nanti juga harus melihat bagaimana kalau posisinya dibalik itu. Jadi W2 kemudian adalah W1, bisa di-join atau tidak itu. Nah, jadi nanti kalau W2 dengan W1, maka yang kita drop adalah elemen pertama dari W2, kemudian elemen terakhir dari W1, hasilnya sama atau tidak itu. Nah, dalam contoh ini kalau kita balik, maka W2 itu tidak bisa kita join dengan W1 gitu. Tapi W1 bisa join dengan W2 gitu. Oke, nah kemudian contoh yang ketiga ini, jadi W1 W2 nya adalah kita drop, lalu yang di sini juga kita drop elemen terakhirnya, maka tidak sama ini 26, 4 gitu. Lalu ini adalah 1, 2, 4 ini. Jadi sisanya tidak sama, berarti itu tidak boleh kita join itu. Oke, nah lalu setelah kita join, maka kita pruning. Nah, pruning ini adalah mengikuti prinsip a priori di sini. Jadi kita terapkan prinsip a priori itu. Nah, jadi dalam pruning itu kita hapus candidate itu. Jadi candidate sequence yang memiliki subsequence yang tidak frekuen gitu. Jadi kalau ada subsequence dari candidate itu yang tidak frekuen, maka dia pasti tidak akan bisa
frekuen itu. Jadi itu proses pruning itu. Sama seperti frequent item set. Jadi ketika Anda melakukan join, maka setelah join Anda melakukan pruning itu. Nah, Anda akan menghapus candidate item set yang memiliki subset yang tidak frekuen itu. Nah, kalau dalam hal ini kita menghapus candidate sequence yang memiliki subsequence yang tidak frekuen. Nah, lebih jelasnya adalah kalau kita lihat di sini gitu. Nah, jadi kita punya frekuen 3 sequence, jadi ini adalah anggota dari F3. Artinya candidate yang kita generate di sini adalah merupakan anggota dari C4 gitu. Nah, jadi ini ada candidate 1, 2, 3, 4 itu. Jadi 1, 2, 3, 4 itu merupakan join dari mana itu? 1, 2, 3, 4 itu ini. Kemudian 2, 3, 4. Jadi ini adalah kalau kita drop ini 2, 3, kemudian kita drop yang terakhir itu adalah 4, berarti 2, 3, 4 gitu. Berarti itu hasil join dari ini sequence yang nomor 1 dan sequence yang nomor 4 itu. Lalu 1, 2, 5, 3 itu berarti itu adalah hasil join dari sequence 1, 2, 5 dengan 2, 5, 3 itu. Jadi ini adalah sequence dari ini. Kemudian 2, 5, 3 itu yang ini itu. Nah, itu sini dan seterusnya itu. Nah, kalau kita cek ini 1, 2, 3 dengan 1, 2, 5 itu tidak bisa kita join karena kalau Anda hapus 1 kemudian hapus 5 hasilnya adalah 2, 3, di sini hasilnya adalah 1 dan 2 itu. Jadi dari 7 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frekuen sequence itu Anda bisa mengenerate hanya 5 ini itu. Jadi 5 candidate itu. Terus dari 5 candidate itu ternyata yang selamat dari proses pruning itu hanya 1 ini. Jadi 1, 2, 5, 3 itu. Nah, kenapa ini selamat itu? Artinya ini semua subsequentnya itu adalah frekuen itu. Nah, kita cek ini. Apakah semua subsequentnya itu adalah frekuen? Nah, subsequent dari 1, 2, 5, 3 itu adalah 1, kemudian 2, 5 itu. Kemudian subsequent lain itu adalah 1, kemudian 2 itu, kemudian 3 itu. Nah, kemudian subsequent yang lain itu adalah Anda punya 1 itu, kemudian Anda punya 5 itu, kemudian 3 itu. Terus kemudian masih ada lagi yaitu 2, 5, kemudian 3. Nah, kita cek nih apakah ini ada itu. 1, 2, 5 ini ada ini. Jadi ini itu 1, 2, 5. Kemudian 1, 2, 3 itu yang ini 1, 2, 3. Lalu 1, 5, 3. Nah, 1, 5, 3 itu yang ini ketiga itu. Lalu 2, 5, 3. 2, 5, 3 itu yang ini itu. Nah, jadi 4 subsequent dari ini itu ada semua itu di dalam F3. Nah, berarti dia tidak kita pruning itu, survive itu. Nah, lalu kita ambil contohnya ini. Ini ke pruning itu. Jadi ini ke pruning. Kenapa kok itu bisa ke pruning itu? Karena subsequent dari itu adalah 1, kemudian 2, kemudian 3 itu. Terus kemudian itu adalah subsequent yang lain adalah 1, kemudian 3, kemudian 4 itu. Nah, kita cek ini 1, 2, 3 itu ini ada itu. Jadi 1, 2, 3 itu ini itu. Lalu 1, 3, 4 itu. Nah, 1, 3, 4 itu tidak ada ini. Nah, jadi 1, 3, 4 itu tidak ada itu. Nah, jadi begitu Anda menemukan ada satu subsequent yang tidak frekuen, nah maka ini kita pruning itu.
Jadi ini tab pruning, hapus itu. Nah, jadi dia tidak akan masuk ke dalam candidate lagi gitu. Nah, yang lain gimana ini subsequent yang lain ya nggak peduli, nggak perlu kita lihat lagi kalau kita sudah menemukan satu yang tidak frekuen itu. Nah, jadi sebenarnya di sini sequence yang lain adalah misalnya 1, 2, 3, 4, berarti kita adalah 2, kemudian 3, kemudian 4 itu. 2, 3, 4 itu sebenarnya frekuen itu jadi di sini. Tapi kita sudah menemukan satu tadi. Kemudian subsequent yang lain adalah 1, 2, 3 sudah, kemudian 1, 3, 4 sudah, 2, 3, 4 sudah, kemudian 1, 3, 4. 1, 3, 4. Sorry ya, 1, 2, 3. Kemudian 1, 3, 4. 1, 2, 4. Oke, jadi ini 1, kemudian 2, 4 ini. Nah, 1, 2, 4 itu tidak ada di sini itu. Jadi ini juga tidak ada itu. Jadi itu kita pruning. Nah, yang lain-lain juga seperti itu. Jadi ini juga kena pruning itu. Nah, ini kena pruning, kemudian ini juga kena pruning, lalu yang ini juga kena pruning gitu. Nah, jadi ini yang nanti kita cek dalam suatu database itu. Nah, jadi ini dengan prinsip a priori maka kita bisa mengurangi jumlah candidate yang akan kita cek di dalam database itu. Nah, ini adalah suatu contoh itu di mana dalam contoh ini itu kita memiliki transaksi yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama seperti tadi yaitu 5 buah transaksi. Tapi di sini jumlah customer ID-nya itu hanya 4 itu. 1, kemudian 2, kemudian 3, lalu 4 gitu. Jadi ada 4 customer sehingga kalau kita membuat sequence maka sequence kita itu jumlahnya adalah 4 ini sama dengan jumlah customernya itu. Jadi ini sudah kita sorting, ini 10, 15, 20, 25, katakanlah itu misalnya merupakan tanggal, lalu ini 10, 15, kemudian ini hanya ada satu transaksi, lalu ini adalah ada 3 buah transaksi. Nah, sequence kita itu ini, jadi kita punya 4 sequence itu. Nah, ini kemudian kalau kita generate minimum supportnya itu adalah 0,4, artinya dari 4 itu kalau support 0,4 itu kalau suatu sequence disupport oleh 1 itu berarti supportnya baru 25% itu. Tapi kalau disupport oleh 2 berarti itu support count-nya 2 berarti nilai supportnya adalah 50% gitu. Nah, jadi di sini katakan bahwa kita akan mencari suatu sequence yang support count-nya itu sama dengan 2 gitu. Jadi minimum support 0,4 itu kalau kita terjemahkan ke dalam database kita itu minimum support count-nya itu. Jadi minimum support count-nya itu adalah sama dengan 2 itu. Jadi kalau suatu sequence itu memiliki support count lebih besar atau sama dengan 2, maka kita katakan sequence itu merupakan frequent sequence atau sequential pattern itu. Nah, di sini adalah kita mencari F1 ini. Jadi yang length 1 itu adalah F1. Kemudian yang length 2 itu adalah F2. Lalu yang length 3 itu adalah F3, lalu yang length 4 itu adalah kita sebut sebagai F4 itu. Nah, jadi ini Anda punya ABC, ini F1. Nah, nanti kalau nanti Anda akan mengenerate C2 itu, jadi kalau Anda akan mengenerate C2, maka banyak ini itu. Jadi yang Anda generate itu kemungkinannya sangat banyak itu. Jadi misalnya antara A dan B saja, berarti Anda harus membuat sequence candidate-nya itu A, kemudian B itu. Terus kemudian dibalik itu. Nah, AB itu bisa dijadikan dikombinasikan sebagai B kemudian A itu. Oke. Nah, kemudian AB itu juga bisa sebagai candidate-nya adalah A
mana B itu jadi satu itu. Nah, BA tidak boleh ya, sama, karena BA itu kalau jadi satu transaksi sama dengan AB itu. Nah, jadi kombinasi dari A dengan B saja itu sudah muncul 3 buah calon sequence ini itu. Apalagi nanti kalau dua ini itu. Nah, dua nanti Anda mengikuti itu. Jadi Anda mengikuti aturan join tadi itu. Jadi apakah AB bisa di-join dengan AF itu. Jadi ini Anda drop tinggal B, lalu Anda drop tinggal A. Nah, berarti tidak bisa di-join itu. Tapi kalau dibalik bagaimana itu? Kalau dibalik berarti Anda adalah punya AF itu. Kemudian Anda punya AB itu. Bisa enggak ini itu? Jadi ini Anda drop, enggak sama. Berarti dia juga tidak bisa di-join itu. Nah, jadi candidate-nya adalah harus di-generate dari F2 ini itu. Nah, kemudian setelah lakukan join dan pruning, maka Anda mendapatkan F2 F3 gitu. Jadi ABF itu merupakan frekuen itu. ABF itu sebenarnya dibuat dari AB dan BF itu. Jadi AB dengan BF itu kalau di-join menghasilkan ABF ini. Jadi ini join dengan ini menghasilkan ini sebenarnya itu. Oke, lalu dalam proses pruning, maka ABF itu tidak kita pruning itu. Jadi karena ABF itu berarti dia punya subsequence itu adalah AB itu. Kemudian dia juga punya subsequence itu BF. Kemudian dia juga punya sequence AF itu. Jadi AF gitu. Nah, AF ada di sini itu. AF. Nah, ini AF-nya itu ini. Jadi semua subsequent dari AB, F itu adalah frekuen di F2 sehingga dia selamat pruning, dan setelah selamat pruning maka kita cek dalam database-nya ternyata dia juga merupakan frekuen sequence itu. Nah, jadi itu tentang proses mining sequential pattern menggunakan algoritma yang kita namakan sebagai GSP itu. Jadi generalized sequential pattern itu.